Ya, kelompok yang kedua silakan untuk bisa disampaikan. Ini siapa nih ketuanya nih? Pak Kokasi. Oke, Pak Kos. Pak Kosasi yang saat ini sedang bersanding dengan Ki Hajar Dewantoro, silakan untuk bisa menyampaikan hasilnya. Kelompok A2 di sini telah membuat visi bersama, visi yang kita gabungkan, yang kita sepakati untuk kita jadikan bahan diskusi dan kita jadikan bahan presentasi pada kesempatan kali ini, yaitu terwujudnya peserta didik yang berprestasi dan berkarakter profil pelajar Pancasila. Visi ini memang terlihat begitu ramping, tidak seperti visi-visi yang lain yang arahnya begitu tinggi dan begitu jauh, karena kita memang ingin fokus pada tujuan yang kita capai dalam 5 tahun ke depan, atau 4 tahun ke depan, atau 1 tahun ke depan. Itu terwujudnya peserta didik yang berprestasi dan berkarakter profil Pancasila. Jadi tujuan visi kita adalah siswa atau peserta didik yang berprestasi. Tentunya berprestasi dalam hal apa saja yang ada di dalam dunia pendidikan, baik yang kurikuler maupun non-kurikuler. Dilanjut, Bu Epi, Bu Sarah. Dari visi tersebut, ya, dari visi yang telah kami sepakati, kami membuat pernyataan prakarsa perubahan. Ini kami ambil dari siswa peserta didik yang berprestasi, sehingga kami bisa mengambil pernyataan prakarsa perubahan itu meningkatkan minat baca siswa melalui kegiatan Arbasis, area baca siswa. Karena kami memang sebagian besar ada di SD, sekolah dasar, maka di sekolah dasar itu potensi yang banyak, dan potensi yang ada di setiap kelas itu memang ada area pojok baca. Nah, kalau kita ini menggunakan bahasa yang beda ini, kegiatan Arbasis, area baca siswa. Mudah-mudahan dengan kegiatan meningkatkan minat baca siswa ini bisa tercapai, ya, tercapai tentunya dengan indikator-indikator yang ada. Indikator tentunya bisa kita lihat dari kegiatan-kegiatan kita sehari-hari, melihat siswa bagaimana caranya, bagaimana mereka minat bacanya meningkat. Karena menurut penelitian di Indonesia, katanya minat baca orang Indonesia itu masih sangat rendah. Makanya kami mempunyai cita-cita sebagai guru SD yang membekali anak itu ke arah yang lebih depan, yang nantinya bisa mewujudkan lingkungan sekolah yang ramping dan rindang itu, lingkungan sekolah yang rindang dan hijau. Kita awali dari minat membaca ini. Mudah-mudahan dari kegiatan kita di tingkat sekolah dasar ataupun dari Bu Siti Royah yang dari tingkat TK gitu ya, mari kita pupuk kemampuan baca siswa kita dari semenjak dini. Karena kalau dari semenjak dini kita sudah biasakan, mudah-mudahan nanti ke depannya mereka akan mempunyai minat baca, literasi yang bagus. Itu yang bisa saya sampaikan. Mungkin bisa dilanjutkan dengan guru-guru, dengan teman-teman yang lain mengenai bagjanya. Dari saya kembalikan ke Bu Epi.
Nah, demikian presentasi dari kelompok kami. Jika ada tambahan atau masukan serta pertanyaan dari teman-teman, dipersilakan. Ada Pak Ade ya, Pak Ade Irawan dan Bu Edo. Kita mulai dulu dengan Pak Ade. Silakan Pak Ade, notulen kita langsung bisa Bu Ade. Ya, silakan Pak Ade. Baik, terima kasih Ibu atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya sangat tertarik sekali nih visi dari kelompok A1 Arbasis ya, luar biasa, area baca siswa ya Bu ya, Baby ya. Betul Pak Ade. Kebetulan memang di SD sempat diluncurkan program pojok baca ya, Pak Sasi ya. Ya, karena memang di SD itu tidak semua sekolah punya perpustakaan. Beda dengan di SMP, mungkin di SMA ya. Yang memang notabene sekolahnya pasti memiliki perpustakaan. Bahkan di sekolah saya, jangankan perpustakaan ya, musola aja nggak ada gitu kan. Ini kan yang namanya prasarana, bukan keinginan kita sudah berusaha mengajukan setiap tahun, tapi memang keputusan ada di pemerintah. Nah, pertanyaan saya, bagaimana strategi yang bisa diterapkan atau bagaimana strategi yang digunakan Bapak Ibu khusus di kelompok A2 ini apabila ditemukan siswa ABK ya, berkebutuhan khusus, karena berkebutuhan khusus di sini dalam artian bukan yang banyak kelainan ya, anak yang nggak bisa baca, kemudian nggak bisa diem, lari-larian, ini di SD ini banyak kita temukan. Ini juga disebut ke dalam kebutuhan khusus. Ada tidak sih strategi yang digunakan Bapak Ibu khusus visinya ini Arbasis ya, untuk ya menanggulangi atau mengatasi masalah anak-anak jika ditemukan tadi itu ya, anak berkebutuhan ABK tadi. Itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ade. Pertanyaannya menantang sekali ya. Jadi, selanjutnya kepada teman-teman tadi yang mau menjawab, Bu Ade ya, boleh menjawab pertanyaan dari Pak Ade. Betul ya? Oh, ini selalu nih. Pak Ade, CS Bu Ade. Silakan Bu Ade. Sepertinya kita sehati, Bu. Aduh. Sama Ade ya. Pertanyaan gitu, dan jawaban ya. saya. Pak Ade. Baik, terima kasih Bu Epi. Saya akan mencoba menjawab pertanyaannya Pak Ade tadi, bagaimana apa tadi pertanyaannya, untuk anak yang ABK ya, bagaimana strategi yang digunakan apabila ditemukan siswa ABK yang belum bisa membaca untuk melaksanakan Arbasis ini gitu ya Pak ya. Kebetulan saya punya pengalaman untuk hal ini ya. Saya pernah menangani anak ABK waktu itu, kebetulan di kelas 2 kalau nggak salah. Udah lama banget sih ini. Ini dia tuh ABK-nya yang memang benar-benar ABK. Mungkin nggak bisa digunakan untuk anak yang ABK yang normal ya, yang dalam arti kata memang cuma punya hambatan belajar saja. Waktu itu saya menggunakan sistemnya karena kan dia tidak bisa fokus. Anak ini kan tidak, kalau ABK itu tidak bisa fokus intinya ya. Jadi ketika disuruh membaca buku itu udah nggak akan masuk gitu ya, nggak akan bisa kita gunakan strategi itu gitu. Jadi waktu itu saya mencoba menggunakan laptop. Jadi anak itu saya ajak di depan laptop karena kondisinya kan memang tidak bisa membaca dan belajarnya tuh memang benar-benar nggak mau menulis, nggak mau membaca dari buku gitu kan. Jadi saya menggunakan laptop itu, dia sudah mengenal huruf ABC itu sudah bisa. Jadi dari laptop saya buka di Word kosong, saya besarkan hurufnya, saya suruh dia menulis dari mulai nama dia sendiri. Akhirnya kan lama-lama dia tertarik, ketika dia merasa dia bisa, kita kasih penghargaan, dia akan dengan sendirinya dia merasa mau lagi bu dengan kalimat yang agak panjang dari yang per kata terus per kalimat, dan pada akhirnya dia bisa dengan fokus
melaksanakan perintah yang saya misalkan coba ketik kalimat ini dan dia itu bisa Pak.